Cerita dia bu sungai yang deras, cerita dia bu hutan yang luas. Saya melihat dari buah merah yang ada di Sorong. Ini minyak buah merah, distributor minyak buah merah. Ini merupakan prospek bisnis yang luar biasa, teman-teman. Ya. Jadi kita masuk ke dalam. Ini ada produk-produknya. Karena buah merah ini kan apa ya namanya masih belum terlalu dikenal, jadi mau di lokal maupun di luar negeri itu belum terlalu dikenal, jadi ya agak susahnya di situ sebetulnya. Cuman kan apa namanya, kalau untuk prospeknya itu ya bagus sekali, soalnya kemarin pernah kita sudah berapa kali untuk ekspor. Itu kan karena ada pembisnis dari Jakarta yang ikutin pameran ke luar negeri dan dia masuk dan kita sempat beberapa kali ekspor berapa ribu liter gitu. Cuman karena kendala mungkin kendala kemarin masalahnya kayak di Korea itu sudah sampai 5.000 liter dan sudah sempat untuk produksi di sana, sudah produksi massal. Terus menyangkut peraturan pemerintah mereka. Kayak buah merah sebetulnya itu kan pengusahanya masih sedikit, terus peluangnya lumayan. Jadi di situ saya berpikir kalau kita bikin lebih bagus dari proses bikinnya dan pengemasannya, mungkin prospeknya lebih bagus. Dan selama ini yang saya lihat pertamanya itu mereka jual itu asal, jadi cuma dijual buahnya, dijual mereka bikin buah merahnya juga asal, dijual di pasar dengan di botol-botol aqua, botol-botol bekas gitu. Jadi dan itu kita lihat kan kalau untuk oleh-oleh biasanya orang kalau kesini kalau cari oleh-oleh tidak jauh dari buah merah dan dari situ awalnya saya mikirnya kalau seandainya kita kembangkan dengan tekniknya lebih bagus, dengan proses lebih bagus, mungkin ini lebih prospek lagi. Sebetulnya untuk jenis-jenisnya itu buah merah itu banyak. Kalau untuk di Papua Barat itu jenis yang kecil itu ya kalau proses bikinnya rata-rata sama. Kalau cara tradisionalnya mereka rebus terus diambil minyaknya di atas, direbus sampai keluar minyak seperti minyak kelapa secara tradisional. Nggak perlu keras, jadi kan itu pertama mereka bikin dan itu direbus. Setelah kita masuk, kita pelajari, saya juga sempat belajar di Bogor juga untuk itu. Ternyata ada cara yang lebih bagus, yaitu kita jadi nggak perlu direbus, kita semacam presto.
kekurangannya Pak dari usaha-usaha ini? Ya, kekurangannya promosinya kurang, terus harganya juga emang lumayan tinggi. Lumayan tinggi ya. Tapi Ya. kalau apa memang dilihat dari cuman dari ininya ya Pak ya, apa namanya bahan bakunya yang itu ya yang sehingga menyebabkan harganya agak mahal ya Pak ya, atau dari segi apa saja? Dari segi ini sebetulnya, ini kan dari bahan bakunya kan diambil emang dari pulau, dari pedalaman. Yang banyak itu emang dari pedalaman. Yang pertama emang dari pedalaman, ya itu transportnya untuk ke kotanya, untuk ke daerah sini, terus dari Sorong ke Jawanya. Iya itu. betul ya. Dan ya mungkin karena juga produksinya kan ini hanya sebatas semacam rumah tangga, belum dikelola dibudidaya seperti industri, dan jadinya seperti ini. Jadi karena jadi Bapak harus mengambil dari daerah-daerah gitu ya, Iya. untuk menyetok produksinya ya, supaya bisa untuk mengekspor keluar gitu ya Iya. Pak. Karena sebenarnya permintaan banyak, cuman ini ya bahan bakunya yang mesti kita nyari di mana gitu ya Pak ya. Karena kan tidak semua tersedia di Sorong berarti ya. Iya. Berarti Saya- ambil dari mana aja Pak? Hampir seluruh Papua sampai Wamena saya ambil. Sampai Wamena, Nabire, Jayapura, Biak, terus Manokwari, Bintuni. Berarti masih dalam bentuk buah itu Enggak, Pak? kita dari setiap daerah yang penghasil itu, jadi masyarakatnya kita bentuk kelompok, kita ajarin caranya bikin, nah hasilnya yang kita ambil. Ya, jadi dikirim ke Sorong ini sudah dalam bentuk minyak ya. Dan tapi di sini dikelola lagi nggak? Maksudnya Nanti di sini tinggal kita kita sharing ulang. Dasarnya. Jadi kemarin kan kita sudah berencana mau bikin perkebunan, terus kerjasama dengan teman kita di Jakarta yang Cina itu. Ya. Dia yang cari investor, dan alhamdulillah kemarin itu sempat dapat salah satu anaknya Sampurna, itu yang punya Sampurna itu. Ya. Dan sempat untuk survei semuanya, dan akhirnya setelah kita survei nggak bisa kita jalan sendiri, harus dengan pemerintah. Oh, begitu. Dan waktu itu yang kita pilih Bintuni. Itu sudah sempat ngomong sama Pak Bupati, sudah sempat ngobrol panjang lebar, sudah sempat seminar, sudah sempat ya ternyata pergantian bupati lagi, ya udah Nol lagi jadinya ya. nggak lanjut lagi. nggak bisa lanjut lagi, jadi akhirnya ya kandas di situ gitu. Ternyata kalau dari situ kita tahu kalau pakai pemerintah juga susah juga gitu. Dengan kalau kita swasta langsung terjun tanpa didukung dengan pemerintah juga kayaknya berat. Masalahnya kan nanti kita cari bibitnya banyak, dan otomatis nanti harganya pasti langsung jatuh. Gitu loh. Masalahnya kita sebetulnya kemarin itu maunya itu buah merah itu harus bisa produksi seperti minyak sawit gitu, tapi nggak terlalu murah kayak minyak sawit juga gitu. Iya. Cuman kita mau, seperti yang kita ketahui ya, sekarang ini wabah COVID-19 ini masih menjadi pandemi yang telah menyebar ke seluruh dunia, sehingga memperburuk situasi ekonomi global, khususnya di Indonesia. Nah, kondisi ekonomi seperti ini sangat mempengaruhi daya beli masyarakat, dan masyarakat cenderung lebih berhati-hati saat membeli produk dan bersikeras menggunakan produk lama. Dan untuk mengatasi kendala tersebut, Anda harus memahami strategi pemasaran STP, yaitu segmenting, targeting, dan positioning. Nah, dalam pemasaran produk, ketiga komponen utama tersebut STP harus diimplementasikan sebagai rangkaian strategi promosi perusahaan. Untuk lebih memahami ketiga komponen tersebut, saya akan menjelaskan tentang apa sih
itu STP, yaitu segmenting, targeting, dan positioning. Nah, istilah strategi pemasaran STP yang pertama yaitu segmenting atau biasa disebut dengan segmentasi pasar adalah tindakan membagi pasar menjadi kelompok-kelompok dengan berbagai kategori. Oleh karena itu, kondisi ini harus mempertimbangkan persyaratan produk yang berbeda atau bauran pemasaran yang terpisah. Singkatnya adalah, segmentasi adalah proses membagi pasar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil berdasarkan karakteristik yang berharga. Melalui segmentasi pasar, aktivitas pemasaran dapat dilakukan sesuai rencana dan keuntungan terbesar dapat diperoleh dalam proses memuaskan konsumen. Selanjutnya, strategi yang kedua yaitu menentukan targeting atau menentukan target atau sasarannya. Nah, tahapan kedua dalam model STP ini adalah menentukan segmen mana yang akan menjadi target pemasaran dari produk yang kita hasilkan. Nah, untuk melakukan langkah ini kamu harus mampu berpikir secara realistis. Kamu harus mengevaluasi potensi dan daya tarik dari segi komersial pada masing-masing segmen yang telah dikelompokkan tadi ya. Dengan begitu, Anda bisa melihat kesesuaian antara sumber daya yang dimiliki dengan target segmen yang dinilai paling potensial membawa keuntungan bagi brand Anda atau perusahaan Anda. Dan untuk mengevaluasi dan memilih target, ada beberapa hal yang harus Anda pertimbangkan. Seperti yang pertama yaitu ukuran. Nah, maksudnya apa sih ukuran ini? Nah, ukuran ini maksudnya adalah seberapa besar segmentasi pasar tersebut dan potensinya untuk bertumbuh di masa depan. Yang selanjutnya yaitu profitabilitas. Nah, segmen maksudnya adalah segmen mana yang memiliki potensi untuk menghasilkan keuntungan lebih tinggi bagi produk atau layanan Anda. Ya, bagaimana dengan lifetime value customer di segmen tersebut maksudnya ya. Selanjutnya itu aksesibilitas. Nah, maksudnya adalah seberapa mudah atau sulit bagi Anda untuk mencapai segmen target market tersebut dengan pesan pemasaran yang Anda lakukan. Dan selanjutnya yaitu pertimbangkan segala hambatan yang ada, dan ketika Anda harus mengkomunikasikan pesan pemasaran ke segmen pasar yang ditargetkan, Anda harus bisa fokus. Selanjutnya yaitu fokus pada manfaat. Nah, maksudnya apa sih fokus pada manfaat ini? Fokus pada manfaat itu adalah masing-masing segmen membutuhkan manfaat yang berbeda-beda. Oleh karena itu, kita harus mampu untuk fokus pada manfaat dari produk yang kita hasilkan. Selanjutnya yaitu perbedaan. Nah, perbedaan di sini adalah Anda harus ada bisa membedakan atau membuat suatu perbedaan terukur antar segmen sehingga lebih jelas posisinya masing-masing. Nah, selanjutnya ada 3 kriteria yang harus dipenuhi oleh perusahaan pada saat mengevaluasi dan menentukan segmen pasar mana sih yang akan dijadikan target. Yang pertama, perusahaan harus memastikan bahwa segmen pasar yang dibidik cukup besar dan menguntungkan bagi perusahaan, atau perusahaan dapat saja memilih segmen yang kecil, namun segmen itu harus mempunyai prospek menguntungkan di masa yang akan datang. Nah, sehubungan dengan hal ini, perusahaan harus melihat secara mendalam terhadap kompetisi yang ada di sektor tersebut serta potensinya untuk tumbuh karena berkaitan dengan ukuran dan pertumbuhan target segmen perusahaan tersebut. Yang kedua yaitu strategi targeting. Nah, ini harus didasarkan pada keunggulan kompetitif perusahaan yang bersangkutan. Keunggulan kompetitif merupakan cara untuk mengukur apakah perusahaan memiliki kekuatan dan keahlian yang cukup memadai untuk menguasai segmen pasar yang dipilih atau tidak. Nah, perusahaan juga harus bisa menganalisis dari dekat apakah segmen pasar yang dipilih telah sejalan dan mendukung tujuan jangka panjang perusahaan atau tidak. Yang ketiga yaitu segmentasi pasar yang dibidik harus didasarkan pada situasi persaingan yang ada. Perusahaan harus mempertimbangkan situasi persaingan yang dapat mempengaruhi daya tarik targeting perusahaan. Nah, teman-teman, strategi yang ketiga nih, yang terakhir, yaitu positioning atau memposisikan produk. Nah, tahapan positioning ini dapat diartikan bagaimana menentukan produk atau brand Anda dipresentasikan dalam benak pelanggan potensial.
Tujuannya apa? Tujuannya tentu agar produk atau brand Anda dilihat lebih unggul dari kompetitor. Nah, itulah sebabnya pada langkah terakhir dari strategi model STP marketing ini, Anda harus mengetahui bagaimana caranya agar dapat memposisikan produk Anda untuk target segmen pasar yang paling menarik dan memiliki potensi keuntungan yang lebih besar tadi. Nah, untuk merumuskan positioning ini ada beberapa tips. Nah, tips yang pertama yaitu tawarkan solusi. Maksudnya apa ini tawarkan solusi? Maksudnya tawarkan solusi ini yaitu periksa kembali kebutuhan dan potensi masalah atau hambatan dari masing-masing segmentasi target pasar Anda tadi. Nah, dengan mengetahui hambatan atau potensi masalah yang dihadapi, Anda bisa merancang pesan yang tepat tentang bagaimana sih produk atau layanan ini dapat menyelesaikan masalah mereka secara lebih efektif. Selanjutnya yaitu identifikasi unique selling proposition atau biasa dikenal dengan USP ya. Maksudnya apa ini USP ini? Yaitu kita harus bisa temukan jawaban yang tepat dari pertanyaan mengapa pelanggan harus membeli dan menggunakan produk atau layanan Anda tersebut. Pikirkan penawaran yang bisa Anda berikan dan tidak dapat ditemukan pada kompetitor lain. Nah, selanjutnya yaitu kembangkan kampanye pemasaran yang spesifik. Nah, maksudnya pada segmentasi target pasar, pastikan Anda bisa memberi penawaran menarik yang sulit untuk mereka tolak. Nah, teman-teman sudah semakin paham kan dengan model segmenting, targeting, positioning yang biasa disebut STP marketing ini?